Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Jumat 3 September 2021 bersama saya Fatih Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca berita paling menarik hari ini, membahasnya bersama narasumber yang kompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Ustadz Yahya Wahloni ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama karena videonya yang dianggap menistakan Injil yang diunggah oleh akun YouTube Sri Datu. Tim Bareskrim Polri kini tengah menelusuri pemilik dari akun Sri Datu itu. Ramadan mengatakan penyidik belum bisa memintai keterangan Yahya Wahloni lebih lanjut sebab Ustadz Yahya Wahloni saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Yahya Wahloni sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh komunitas masyarakat cinta pluralisme soal dugaan penistaan agama terhadap Injil. Yahya Wahloni dinilai menista agama dalam ceramah yang menyebut Bible itu palsu. Pelaporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor 287 pada tahun 2021 Bareskrim. Yahya Wahloni dilaporkan dengan dugaan kebencian atau permusuhan individu dan antar golongan SARA pada Selasa 27 Juli. Dalam kasus ini, Yahya dilaporkan bersama pemilik akun YouTube Sri Datu. Dalam video ceramah itu, Yahya Wahloni menyampaikan bahwa Bible itu tak hanya fiktif, tapi juga palsu. Apakah ujaran dari Ustadz Yahya Wahloni termasuk penistaan agama? Layakkah maksud saya dakwah Islam dikriminalisasi? Mengapa kriminalisasi dakwah makin kian marak? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang cendekiawan Muslim, Ustadz Azizi Fatoni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Azizi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, semoga Ustadz sehat selalu. Baik, Ustadz, saya ingin langsung saja pada diskusi kita di program Kabar Petang hari ini. Pertanyaan pertama saya adalah, Ustadz, apakah ujaran dari Ustadz Yahya Wahloni termasuk penistaan agama? Dan layakkah dakwah Islam dikriminalisasi dan mengapa kriminalisasi dakwah itu kian marak? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyikapi apa yang terjadi terkait penangkapan Ustadz Yahya Wahloni, ini kita harus memiliki sudut pandang yang benar bahwasannya Islam itu mengajarkan dakwah. Artinya dakwah itu merupakan salah satu di antara ajaran Islam yang hukumnya bahkan wajib ya dilakukan oleh kaum muslimin. Dan dakwah ini tentu adalah dakwah menyerukan Islam, ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, apabila dakwah itu mengajak kepada Islam, tentu sasaran dakwah ini adalah ada dari kalangan non-muslim untuk masuk Islam dan kepada yang sudah berislam sendiri untuk memegang teguh ajaran Islam atau taat kepada ajaran-ajaran Islam. Nah, ketika menyeru atau mendakwahi ya kaum non-muslim, ya, tentu akan menjumpai di sana paham-paham atau keyakinan-keyakinan lama mereka, ya, tidak lantas kemudian langsung mau menerima Islam. Terjadi di sana diskusi, terjadi di sana bahkan perdebatan. Maka di dalam Al-Quran tadi perintahnya bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi bukan sekedar mengajak tapi dengan argumentasi yang kuat.
ya, dengan argumentasi yang kuat. Bahkan kalau harus berdebat, ya, fajadilhum billati hi ahsan, yaitu debat dengan perdebatan yang baik. Nah, menyikapi apa yang kemudian terjadi pada atau yang menimpa atau dialami oleh Ustadz Yahya Walani, ya, di mana beliau adalah seorang kristolog Muslim yang dakwahnya seringkali karena latar belakang beliau, ya, yang dulunya seorang Nasrani, tentu dakwah beliau berusaha bagaimana mengajak, ya, umat Nasrani yang lain untuk bersama-sama memegang kebenaran yang saat ini sudah beliau dapatkan. Ya, tentu di situ beliau berusaha menjelaskan tentang Islam, dan Islam itu di dalam ajarannya juga bagaimana menjelaskan tentang kebenaran Islam sendiri dan juga kebatilan daripada ajaran atau paham lain selain Islam. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesalahan, ya, kebatilan daripada keyakinan di luar Islam, misalkan menyembah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah bebatuan, berhala dan lain sebagainya. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah firman-Nya itu kemudian mengatakan, ya, di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat Al-Hajj, yaitu surat Al-Hajj ayat 73. Di situ disebutkan, innalladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang atau mereka-mereka yang kalian sembah itu yang selain Allah tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat sekalipun. Jadi seekor lalat, bukan 2 atau 3, seekor saja tidak akan mampu, walau ijtama'ulah, meskipun sesembahan-sesembahan itu, ya, berkumpul semua untuk membuatnya atau untuk menciptakannya. Wa in yaslubhumud dubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Jika ada sesuatu yang diambil oleh lalat tadi dari dirinya, entah itu butiran debu yang melekat dari tubuhnya, ya mereka tidak akan mampu untuk mengambilnya lagi karena saking gesitnya lalat itu tadi. Bagaimana mungkin yang demikian itu menjadi sesembahan, begitu ya? Dha'ufat talib wal matlub. Betapa lemah, ya. Di sini at-talib wal matlub di sini ada beberapa penafsiran oleh para ulama yang lebih mendekati benar menurut kami adalah dha'ufa itu lemah. Betapa lemahnya at-talib wal matlub, yaitu yang mengejar dan yang dikejar. Yang mengejar dan yang dikejar. Jadi kalau mengejar lalat itu saja lemah, ya, sedangkan lalat itu adalah makhluk yang lemah, betapa lemahnya, ya, sesembahan tersebut jika memang tidak mampu merebut kembali apa yang direbut oleh lalat dari dirinya. Ayat ini bukan merupakan ayat yang isinya adalah menghina paganisme atau yang menyembah berhala-berhala itu. Bukan, tapi ayat ini ingin mengajak berpikir, ya, mengajak berpikir kepada kita bahwa sesembahan yang sangat lemah itu tidak layak untuk dipertuhankan. Dengan mengambil ibarat atau mengambil perumpamaan seekor lalat itu tadi, yang bahkan apalagi jangankan menciptakan, ya, mengambil sesuatu yang direbut lalat saja tidak mampu. Nah, itu adalah sebuah ungkapan yang begitu indah, begitu menyadarkan, ya, bagi siapa saja yang mau berpikir akan bahwasannya yang patut dipertuhankan itu hanyalah sang pencipta lalat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesembahan-sesembahan selainnya itu tidak layak untuk
dipertuhankan. Nah, bukan hanya menyinggung terkait paham paganisme, tapi juga terkait agama ahli kitab yang dalam hal ini adalah Nasrani dan Yahudi. Ya. Allah juga berfirman terkait itu dalam surat Al-Maidah ayat 72 itu, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh telah termasuk kafir orang-orang yang telah mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Masih ibnu Maryam, yaitu Isa atau yang disebut juga dengan Yasua atau Yesus Kristus itu. Wa qala al-masihu, sedangkan Nabi Isa sendiri mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ya sembahlah Allah saja, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi ajaran Islam ya, terkait dakwah kepada non-Muslim ini bukan hanya menyampaikan Islam, tapi sebagai suatu keniscayaan juga membuktikan bahwa Islam itu yang benar dan selain Islam itu tidak benar. Nah, jadi apa yang dipermasalahkan tentang dakwah daripada Ustadz Yahya Wahloni itu sebetulnya suatu yang tidak pantas untuk kemudian dibawa ke ranah kriminalisasi atau hukum. Akan tapi yang terjadi sebetulnya yang harus dilakukanlah pembuktian ya secara akademik ya. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Wahloni tadi itu memang tidak benar, ya tinggal klarifikasi secara akademik, dan dari kalangan kristolog pun juga bisa menjelaskan tentang bahwasannya Injil yang ada ini sudah tidak murni sebagaimana Injil sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam mengimani Injil. Bahkan kalau Muslim ada yang tidak mengimani ada kitab Allah bernama Injil, maka dia bisa keluar dari Islam ya. Akan tetapi dalam Al-Quran dijelaskan dalam firman-firman Allah terkait banyaknya terjadi distorsi-distorsi ya, perubahan-perubahan di dalam Injil. Nah, kami bisa buktikan. Kebetulan kami ada Alkitab ya, bisa dibuktikan ya bahwa terjadi perubahan-perubahan. Ini Alkitab milik kami ya, edisi lama yang masih belum EYD belum disempurnakan. Itu di dalam surat Imamat pasal 11 ayat 7 misalkan disebutkan di situ, dan lagi babi karena sungguh pun kukunya berbelah dua, ia itu bersiratan kukunya tapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia bagimu. Nah, disebutkan di situ adalah binatang babi ya. Ini versi lama. Nah, sekarang Injil versi baru. Kami juga punya Injil versi baru yang terbitan LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, yang saat ini insya Allah digunakan ya oleh umat Nasrani. Di ayat yang sama, di surat yang sama, yaitu Imamat pasal 11 ayat 7, di sini disebutkan demikian juga babi hutan. Jadi kalau tadi babi, di sini berubah menjadi babi hutan. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Jadi ada perubahan sudah dari edisi lama ke edisi baru. Ya. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang rahasia, ya bahkan telah terjadi atau telah ada seminar yang digelar pada tahun 1994 itu di San Francisco, Amerika Serikat. Itu terbitnya buku berjudul The Five Gospel ya, tentang apakah
seberapa banyakkah firman Yesus yang ada di dalam Injil. Ternyata terbukti ya bahwa 82% isi kandungan Injil itu sesungguhnya bukan berasal dari Yesus ya, bukan tetapi dari selain Yesus. Nah, jadi ini adalah kajian-kajian ilmiah semacam inilah sebetulnya yang harusnya dijadikan tolak ukur menilai ya apa yang dilakukan oleh atau apa yang dikemukakan oleh Ustadz Yahya Waloni ya. Kalaupun nanti ditarik ke ranah hukum ya akan digelar ya pembuktian-pembuktian di pengadilan yakni dengan menghadirkan ahli dari Kristen, Katolik ya maupun dari Islam sendiri untuk membuktikan benarkah terjadi pemalsuan terhadap Injil, dan ini tentu akan lebih menjadi seru dalam tanda kutip disaksikan oleh masyarakat dan dibuktikan secara di muka umum ya. Nah, daripada diselesaikan di luar pengadilan tadi itu. Jadi dakwah Islam ya seperti yang kami gambarkan tadi itu meniscayakan tentang bagaimana menjelaskan akidah yang benar dan bagaimana menjelaskan akidah yang tidak benar, sekaligus menyinggung akidah-akidah kaum-kaum atau umat-umat yang ada ya, di tengah-tengah masyarakat, penyembah berhala, penyembah bulan dan lain sebagainya, dan juga ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana dakwah Islam itu seharusnya? Apakah benar dengan menghina? Telah kami sampaikan tadi bahwa menjelaskan tentang adanya kepalsuan itu sebetulnya bukan penghinaan, justru kajian secara ilmiah ya bisa dibuktikan dan seterusnya. Karena memang di dalam Islam sendiri tidak boleh menghina, dan itu bukan bentuk penghinaan atau bentuk penistaan. Di dalam Islam tidak boleh menistakan agama lain meskipun itu dianggap batil, sebagaimana dalam surat Al-An'am ya ayat 108 disebutkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian memaki ya menistakan sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi jika bentuknya memaki ya, memaki-maki, nah ini yang tidak boleh. Tapi kalau menjelaskan akan kebatilan tadi bukan dalam konteks memaki-maki ya. Ya seperti seorang guru lah. Seorang guru itu ketika mengoreksi jawaban muridnya, tentu ketika salah akan disalahkan dan dikoreksi. Nah, itu bukan bentuk makian, ya, bukan bentuk penistaan terhadap jawaban itu. Karena memang secara keilmuan, secara ilmiah bisa dibuktikan, terbukti bahwa itu salah dan harus dikoreksi dan dijelaskan kesalahannya. Baru dikatakan makian jika gurunya melontarkan ucapan-ucapan yang itu memaki-maki siswanya misalkan dan seterusnya. Jadi itu sedikit gambaran saja bahwa ungkapan atau keterangan dari pihak kaum muslimin dalam hal ini para pengemban dakwahnya, bil khusus adalah para kristologi yang mengatakan bahwa Injil ya baik perjanjian baru maupun perjanjian lama itu sudah mengalami perubahan-perubahan, distorsi-distorsi, itu adalah benar adanya, bisa dibuktikan. Barusan kami sudah membuktikan salah satu saja sebagai contoh ya, dan banyak lainnya tentunya yang tidak mungkin kita utarakan semua dalam mimbar yang terbatas ini. Mungkin begitu, Ustaz Fatih. Baik, Ustadz Azizi, apakah Ustadz pemerintah saat ini sudah menjalankan fungsinya untuk membentengi akidah
umat Islam dari ide-ide sesat. Karena itulah yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni. Silakan, Ustadz. Iya. Jadi di antara peran penguasa ya di dalam ajaran Islam atau dalam sudut pandang Islam itu adalah membentengi umat dari keyakinan atau akidah atau ajaran yang sesat atau yang batil. Ya. Seharusnya ini adalah peran dari pemerintah, ya, yaitu menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, karena pemerintah ini selama ini mungkin tidak konsen di situ, maka kemudian para pengemban dakwah inilah yang kemudian menjalankan tugas itu, yang sebetulnya tugas itu merupakan tugas daripada seorang penguasa, ya, apalagi seorang penguasa yang muslim, ya. Karena apa? Karena dalam perannya itu ada pelaksanaan dari maqasidus syariah. Jika memang mengacu maqasidus syariah, yaitu ada hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Menjaga agama dengan apa? Ya dengan segala program, ya, termasuk kurikulum dan lain sebagainya yang itu semuanya harus membentengi akidah, ya, umat Islam itu sendiri. Nah, dari berbagai ancaman ajaran atau paham yang merusak akidah Islam itu sendiri. Jadi sebetulnya harusnya penguasa berterima kasih kepada para pengemban dakwah ini yang sudah membantu menjalankan kewajibannya. Ya, seharusnya ini adalah kewajiban daripada penguasa yang dalam hal ini memiliki kewenangan yang lebih besar, ya, memiliki kemampuan yang lebih mampu dibanding hanya dilakukan oleh individu rakyat semata. Gini. Baik, Ustadz. Lalu bagaimana posisi Islam sebagai agama dakwah, Ustadz? Posisi Islam sebagai agama dakwah? Ya. Iya. Tentu ketika ajaran Islam yang berupa dakwah tadi itu jika dinilai sebagai kriminal ketika menjelaskan kebatilan-kebatilan tadi, itu tak ubahnya sebetulnya sedang mengkriminalisasi daripada Al-Quran, ya, sekaligus Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dakwah dengan metode menjelaskan kebatilan dan menjelaskan yang benar itu adalah diajarkan oleh Al-Quran, ya, diajarkan oleh hadis juga, ya. Artinya itu adalah ajaran Islam. Jika memang itu dikriminalisasi, maka sebetulnya sedang mengkriminalisasi Islam, ya. Tindakan mengkriminalisasi Islam tentu adalah penistaan agama itu sendiri yang seharusnya itu yang harus ditindak karena telah menistakan agama Islam dengan mengkriminalisasikannya. Mungkin itu. Lalu Ustadz, ini kan hal yang dipelajari oleh Ustadz Yahya Waloni, bahwasanya kristologi, Ustadz. Juga mungkin itu salah satu bentuk dakwah kepada non-muslim, Ustadz. Dalam Islam itu mendakwahi non-muslim itu sebenarnya seperti apa, Ustadz? Baik, mendakwahi non-muslim, jadi begini, latar belakang Islam turun tentu saat itu kaum muslimin sangat terbatas, hanya diikuti oleh orang-orang terdekat Nabi Muhammad SAW, ya, dan orang-orang kepercayaan yang dari kalangan mustada'afin. Ya, tentu dakwah, ya, Islam itu diarahkan kepada masyarakat yang belum memeluk Islam, ya. Jadi asalnya begitu, karena dakwah ini menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya sasarannya adalah non-muslim. Selain juga dakwah itu tidak menutup kemungkinan juga diarahkan kepada sesama muslim untuk terikat dengan hukum-hukum Islam. Tapi dakwah untuk masuk Islam, ya, agar selamat dunia akhirat,
Itu adalah dakwah kasih sayang yang ini dilakukan ya kepada non muslim juga. Jadi dakwah ini tidak hanya dilakukan kepada sesama muslim ya. Jadi begini, mungkin ada yang beranggapan bahwa hendaknya dakwah semacam itu, yakni membongkar kesesatan, yaitu hendaknya disampaikan secara terbatas saja di kalangan umat Islam, misalkan begitu ya. Nah, perkataan ini atau anggapan ini tidak 100% benar ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu sendiri pun itu mengarahkan seruannya kepada manusia secara umum dan juga kepada non muslim ya, kepada non muslim. Seperti tadi, ayat tadi. Innalladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian sembah selain Allah. Nah, jadi kalian di situ maksudnya siapa? Maksudnya adalah non muslim ya. Jadi dalam surat Al-Hajj itu tadi, innalladzina tad'una min dunillah. Sesungguhnya mereka-mereka yang kalian sembah selain Allah. Jadi ini adalah seruan kepada non muslim ya. Juga di dalam Al-Qur'an lagi juga seruan juga, kul ya ahlal kitab, perintah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad ya, firman Allah ini ya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ya, marilah kita bersama-sama ya menuju pada satu kata yang kita sepakati bersama, yaitu apa? Allah na'budu illallah. Nah, ini adalah seruan tauhid ya. Nah, seruan tauhid ini diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar diserukan kepada non muslim. Jadi dakwah Islam yang dalam hal ini mengajak kepada Islam ya, itu diarahkan pula kepada non muslim, sehingga dakwah ini benar-benar mengajak pada Islam begitu. Jika dakwah hanya dibatasi kepada sesama muslim, maka peran Islam ya sebagai pintu keselamatan bagi seluruh manusia ya, rahmatan lil alamin, itu menjadi terbatasi. Dakwah ini kepada seluruh manusia, kepada non muslim untuk masuk Islam, kepada sesama muslim untuk terikat dengan hukum-hukumnya. Jadi begitu. Baik, Ustaz. Ustaz, di tengah perkembangan zaman saat ini, juga perkembangan kasus-kasus di rezim yang diperintah oleh Pak Jokowi juga, Ustaz. Sudah banyak sekali cerita mengenai kriminalisasi dakwah Islam, Ustaz. Nah, Ustaz, di tengah itu semua, bagaimana cara kita untuk menghentikan kriminalisasi dakwah Islam tersebut, Ustaz? Ya. Terjadinya kriminalisasi dakwah Islam itu karena memang yang menjadi tolak ukur ya, baik dan buruk, benar dan salah, yang menjadi tolak ukur ini bukan dari kebenaran itu sendiri, melainkan dari akal, hawa nafsu, kepentingan dan lain sebagainya. Ya, sedangkan kalau kita sebagai muslim ya, atau juga Pak Jokowi sebagai muslim, hendaknya standar ya, benar salah, baik buruk ya, itu hendaknya merujuk kepada syariat Islam begitu. Sehingga kalau demikian tidak akan terjadi ya penistaan terhadap atau kriminalisasi terhadap agama Islam atau para pengembannya atau para ulamanya. Nah, lebih daripada itu sebetulnya yang menjadi persoalan sekarang ini karena masyarakat kita tidak diatur dengan Islam, di mana hukum Islam itu sendiri yang sebetulnya bisa ya menaungi, menjadi wadah ya bagi masyarakat yang berasal dari berbagai macam etnis bahkan agama ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa
sistem Islam itu kemudian memberangus ya umat lain selain Islam, tidak. Jadi Islam telah membuktikan selama belasan abad bahkan ya, selama ini eh, sebelum keruntuhannya pada tahun 1924 di Turki itu, bahwa banyak agama juga bisa hidup di bawah naungan Islam dengan damai, ya, tanpa penistaan. Juga Islam juga tidak dinistakan, ya. Dan manusia bisa hidup berdampingan, bahkan manusia banyak masuk ke dalam Islam, ya, berbondong-bondong karena melihat keadilan dan keindahan penerapan syariat Islam. Nah, sebagaimana kisah-kisah yang kita ketahui, adanya seorang Yahudi masuk Islam, seorang Nasrani masuk Islam, melihat keadilan daripada penerapan syariat oleh sahabat Umar ibnul Khattab dan sahabat-sahabat lainnya. Jadi titik permasalahannya di situ, ya. Sehingga kemudian bagaimana agar bisa hidup damai kembali, ya, dalam bingkai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yaitu dengan penerapan Islam, ya, secara kafah, ya, dalam naungan khilafah Islamiyah tentunya. Baik, terima kasih Ustadz Azizi Fatoni telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.